warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Ibnu Sina. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Nama saya Novika Rianti. NPM saya 17101282626156. Yang saya hormati Bapak Oktaveja MKom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kerja Praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek yang saya buat. Langsung saja kita ke slide materi yang akan kita bahas. Di sini saya mengangkat judul Analisis dan Perancangan Manajemen Bandwidth menggunakan SimpleQueue. Di mana materi yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, di mana jaringan internet merupakan tempat untuk sumber ilmu pengetahuan. Pesatnya para pengguna internet membuat akses koneksi internet menjadi lambat atau tidak stabil. Kemudian perusahaan CVID Maju Berkarya merupakan instansi yang bergerak di bidang hardware dan software. Besarnya kebutuhan CVID Maju Berkarya akan informasi meningkatkan jumlah kebutuhan internet. Kebutuhan internet yang tinggi berpengaruh terhadap kapasitas bandwidth yang telah disediakan oleh perusahaan. Tetapi kebutuhan tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan bandwidth yang optimal. Pengelolaan dalam pembagian jumlah bandwidth harus dilakukan untuk mendapatkan kapasitas bandwidth yang tepat bagi setiap user pada CVID Maju Berkarya. Setelah itu ada identifikasi masalah. Yang pertama itu identifikasi masalahnya penggunaan akses internet yang tidak merata pada setiap user di CVID Maju Berkarya. Yang kedua, belum adanya pengelolaan bandwidth yang optimal pada CVID Maju Berkarya. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana cara menganalisis manajemen bandwidth menggunakan SimpleQueue. Yang kedua, bagaimana cara mengkonfigurasi manajemen bandwidth dengan router mikrotik agar memaksimalkan penggunaan internet di setiap unit komputer. Setelah itu di pendahuluan masih ada batasan masalah, di mana batasan masalahnya yang pertama, analisa bandwidth dilakukan hanya menggunakan metode SimpleQueue. Yang kedua, dalam penelitian ini hanya merancang manajemen bandwidth. Selanjutnya masuk ke materi kedua yaitu metodologi, di mana metodologi ini di dalamnya ada waktu dan tempat kerja praktek. Tempat kerja praktek yang dilaksanakan itu di CVID Maju Berkarya. Kemudian waktu yang dilaksanakan itu dari tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 30 November 2020. Selanjutnya ada jenis data penelitian, di mana terdapat data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari data penggunaan bandwidth pada CVID Maju Berkarya. Kemudian diperoleh dari wawancara kepada pimpinan perusahaan CVID Maju Berkarya. Kemudian data sekunder diperoleh dari profil perusahaan CVID Maju Berkarya itu sendiri. Kemudian diperoleh dari laporan data besarnya penggunaan bandwidth pada CVID Maju Berkarya. Selanjutnya ada jenis dan metode pengumpulan data, di mana yang digunakan itu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada penelitian kepustakaan. Setelah itu ada metode pengolahan data, di mana yang digunakan itu ada perencanaan, analisa, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada metode perancangan sistem, di mana metode perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan salah satu metode pada pemodelan NDLC yaitu top-down. Fase-fase pada top-down yaitu menganalisis kebutuhan, membangun desain logis jaringan, desain jaringan fisik, dan pengujian.
Kemudian ada kerangka pemecahan masalah, di mana sumbernya itu dari studi pustaka. Kemudian kita tentukan pokok masalah dan tujuan. Setelah kita menentukan pokok masalah dan tujuannya, kita selanjutnya itu mengumpulkan data. Data ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, kita lakukan pengolahan data. Kemudian kita lakukan perancangan sistem. Setelah lakukan perancangan sistem, kita lakukan pengujian sistem. Setelah pengujian sistem, itu kita ketahui bahwa sistem yang kita uji itu berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka kita kembali ke pengumpulan data. Namun apabila berhasil, kita lanjut untuk mengimplementasikan. Setelah itu kita buat kesimpulannya. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana di sini terdapat analisis, design, simulation, implementation, monitoring, dan manajemen. Di mana analisis ini dilakukan analisa kebutuhan, analisa permasalahan yang muncul, dan analisa topologi jaringan yang sudah ada pada saat ini. Selanjutnya ada desain, di mana desain ini kita membuat gambar topologi jaringan sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian ada simulation, di mana itu dilakukan proses simulasi, yang artinya kita itu melihat kinerja awal dari jaringan yang akan kita bangun. Kemudian ada implementasi atau implementation. Di sini itu dilakukan spesifikasi rancangan yang akan dijalankan, meliputi instalisasi konfigurasi jaringan dan instalasi jaringan perangkat keras. Kemudian ada monitoring. Monitoring ini dilakukan pengujian terhadap infrastruktur jaringan yang telah diterapkan di implementasi. Itu berjalan atau tidaknya. Kemudian ada manajemen. Pada tahap ini dilakukan pengelolaan jaringan agar rancangan jaringan dan sistem yang dibangun berjalan dengan baik dan bertahan lama. Di sini analisis yang dibutuhkan yaitu analisis kebutuhan perangkat keras dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat keras yang digunakan itu sendiri komputer server, mikrotik, kabelan, dan switch. Kemudian analisis kebutuhan perangkat lunak yang digunakan yaitu Windows dan Winbox. Kemudian kita masuk di desain. Pada gambar ini kita lihat ini merupakan desain topologi jaringan yang kita buat setelah kita analisa jaringan topologi sebelumnya. Kemudian setelah kita analisa, kita mendesain topologi jaringannya seperti ini, di mana terdiri modem internet, ada router mikrotik, kemudian ada komputer server, kemudian ada 2 switch yang dibagi untuk di ruang office dan di ruang teknisi. Kemudian kita masuk di simulation. Simulation ini terbagi menjadi 2, ada simulasi jaringan sebelum dan simulasi jaringan sesudah. Pada gambar ini merupakan simulasi jaringan sebelum. Jadi simulasi jaringan yang ada di perusahaan sebelumnya seperti pada gambar ini, hanya terdiri dari modem internet, kemudian tersambung ke switch,
lalu switch membagi ke setiap komputer. Kemudian ini simulasi jaringan sesudah, di mana simulasi jaringan sesudah ini sesuai dengan yang kita desain tadi. Setelah kita analisa, kemudian kita desain seperti ini, di mana terdiri dari modem internet yang terhubung dengan router mikrotik. Jadi router mikrotik ini terdiri dari 4 port. Port pertamanya itu terhubung dengan modem internet, port yang kedua terhubung dengan komputer server, kemudian port ketiganya itu terhubung dengan switch yang ada di ruang office, dan port yang keempat itu terhubung ke switch yang ada di ruang teknisi. Kemudian ada implementasi pada ruang office sesuai pada gambar ini, di mana name-nya itu ruang office, kemudian IP targetnya itu 60.60.60.0/24, di mana maksimal limit bandwidth target uploadnya itu hanya 1 MB. Kemudian untuk target downloadnya itu kita buat 8 MB. Kemudian implementasi pada ruang teknisi. Di mana simple queue-nya, name-nya kita buat ruang teknisi, kemudian IP targetnya itu 50.50.50.0/24, di mana target upload untuk maksimal limit bandwidth-nya itu 1 MB, kemudian target download-nya itu 5 MB. Selanjutnya ada monitoring. Di sini monitoring koneksi pada ruang office. Jadi ini merupakan pengujian yang kita lakukan setelah kita melakukan implementasi pada ruang office. Jadi pada gambar ini itu sesuai dengan apa yang kita buat di implementasi, di mana downloadnya itu kita lakukan 8 MB, kemudian di sini ada 7.78, jadi mendekati dengan 8 MB. Kemudian uploadnya kita buat 1 MB, di sini terdapat 0.97, di mana mendekati 1 MB. Kemudian monitoring koneksi pada ruang teknisi. Ini juga sama seperti monitoring koneksi pada ruang office tadi, di mana downloadnya kita buat 5 MB. Kemudian di sini ada 4.83. Kemudian uploadnya terdiri dari 0.95. Jadi sesuai dengan apa yang kita buat tadi, yaitu 1 MB. Jadi dia mendekati. Kemudian masuk ke manajemen. Jadi dari 5 tahapan di atas sudah dipastikan bahwa bandwidth yang dibangun pada CPID Maju Berkarya telah berjalan dengan baik dan memiliki jangka waktu yang lama dalam penggunaannya. Jaringan yang dibentuk juga sangat membantu dalam kinerja karyawan di CPID Maju Berkarya. Kemudian masuk kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dapat diambil bahwa bandwidth management membutuhkan perangkat mikrotik routerboard dan software Winbox. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk bandwidth management adalah simple queue, di mana metode ini biasa digunakan untuk jaringan skala kecil pada CPID Maju Berkarya. Kemudian pada penelitian ini bandwidth management dilakukan dengan pembagian maksimal limit 1 MB untuk upload dan 8 MB untuk download pada ruang office, sementara pada ruang teknisi dibagi maksimal limit 1 MB untuk upload dan 5 MB untuk download. Kemudian sarannya untuk perusahaan ID Maju Berkarya, untuk dapat menerapkan hasil konfigurasi bandwidth manajemen dengan metode simple queue langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan proses bandwidth management dengan metode yang lain serta dapat menerapkannya kepada jaringan dengan skala yang lebih besar. Demikian
Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.